teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua mengenai cara menghilangkan kurap secara alami sampai dengan instan menurut pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti apa ya? Saksikan ya, semuanya hanya ada di Cerita Bunda. Aduh, kalau udah kena kurap tuh ya teman-teman, emang ngeselin banget. Dan jujur aja ini kali pertama aku punya kurap ya di tubuh aku. Karena sebelumnya itu aku sering ke rumah aku ya, dan aku tuh lagi ngerenovasi rumah. Dan di sana kan udah pasti kotor ya teman-teman, banyak debu. Belum lagi aku di sana tuh kayak bantu-bantu juga gitu, bantu ini bantu itu gitu ya. Akhirnya karena aku bantu-bantu ini itu, ngerjain ini itu, dan aku nggak tahu kenapa ya, entah kaki aku jadi lembab atau berdebu atau ketika aku mandi nggak bersih, tiba-tiba aja gitu dateng kurap. Aku pikir tadinya itu tuh kepentok kena paku, karena ingat aku ya, waktu aku naik ke atas genteng itu kan ada steger, dan pas aku naik ke steger tuh aku tuh kena paku gitu. Aku pikir tuh itu tadinya, dan itu tuh lembab, sakit, ada gatal-gatalnya juga ya tadinya tuh. Terus akhirnya aku kasihin betadine aja awalnya. Ternyata lama-lama di tengah-tengahnya itu melingkar, plus di pinggir-pinggirannya juga ada lingkaran merah teman-teman. Jadi kayak bengkak gitu loh selingkaran itu. Nah, terus suami aku bilang nih, ini kayaknya bukan karena paku deh katanya gitu, itu kayaknya karena jamur, entah kurap atau kadas gitu ya. Terus akhirnya aku searching lah, pas searching oh iya ya ternyata sama gitu, lingkarannya pun sama. Nanti aku tunjukin fotonya ya teman-teman. Nah, akhirnya pas aku searching gitu ya udah aku cari-cari cara menghilangkan kurap secara alami maupun instan ya. Nah, terus di sini aku bakalan share nih cara apa aja yang bisa kita lakuin ketika kita lagi ada kurap di tubuh, karena benar-benar gak enak ya kurapan tuh ya, apalagi gatalnya ya ampun, itu benar-benar ribet banget kalau udah gatal ya, pasti pengen garuk sana sini. Nah, langsung aja teman-teman, cara yang pertama ini bisa dioles pakai cuka apel ya. Ini aku cuka apelnya tuh dari Nutripedia ya. Kalau teman-teman mau beli nanti aku cantumin ya di bawah ya. Teman-teman bisa langsung klik. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai merek lain juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting ini cuka apel diolesin ya. Terus sehari sekali aja, atau mau pagi sama sore juga nggak apa-apa, diolesin di bagian lukanya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, cara yang kedua ini bisa pakai minyak kelapa nih, karena minyak kelapa tuh biasanya apalagi kalau di tempat dingin tuh kayak gini ya teman-teman, tuh pasti langsung diem gitu loh, dingin. Nah, makanya kalau bisa dipanasin dulu, didiemin sampai anget, baru deh dioles-oles ke bagian yang luka ya teman-teman ya. Ini bisa dioles 2 kali sehari. Nah, terus selanjutnya ini ada kunyit ya teman-teman. Kunyit ini punya sifat antibakteri dan antiinflamasi ya. Jadi teman-teman bisa campurin ya, selain pakai minyak kelapa, campurin aja nih minyak kelapanya sama kunyitnya diparut, terus disimpan deh di bagian yang luka itu ya. Sama ini juga 2 hari sekali, atau ini juga bisa nih ya teman-teman yang suka beli cuka ya di abang-abang tukang bakso ya, satuin aja pakai lengkuas. Jadi lengkuasnya juga diparut, terus campurin pakai cuka dan masukin ke ini, ke bagian kulit yang terkena kurap ya. Nah, terus gimana nih, kayaknya ribet deh mbak katanya gitu ya, ribet deh kak kayaknya kalau pakai semua ini gitu. Gimana kalau misalnya yang lebih instan, bisa gak yang bisa dibawa-bawa ke tempat kerja? Bisa aja teman-teman, bisa beli salep. Nah, kalau misalnya aku lagi keluar rumah juga, aku juga bawa salep ya teman-teman. Nih, salepnya tuh ini namanya Miconazole Nitrat ya. Jadi kalau di apotek cuma Rp6.000, tapi kalau misalnya teman-teman beli di marketplace ini bisa lebih murah ya. Aku cantumin juga nanti linknya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nih
udah bosen nih kak, kurap aku gak sembuh-sembuh. Nah, berapa lama sih kakak sembuh kurapnya itu berapa lama? Nah, aku tuh sembuh waktu itu karena aku nggak tahu ya cara pengobatan ini tuh 2 minggu lebih teman-teman ya, hampir 3 mingguan. Dan sebenarnya seminggu pertama itu nggak aku apa-apain teman-teman, karena ya udahlah nanti juga kering. Ternyata nggak kering-kering, malah makin gatel gitu loh. Makanya setelah 1 minggu barulah aku obatin, makanya penyembuhan aku tuh lebih lama ya. Tapi kalau teman-teman yang udah ngerasa, oh tahu nih ini kayaknya kurap nih, langsung benar-benar teman-teman obatin ya pokoknya ya. Jangan sampai telat obatinnya sebelum si jamurnya itu makin banyak teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya review dari aku ya, sharing pengalaman tentang cara mengatasi kurap ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga nggak ada yang kena kurap, ataupun kalau ada yang kena kurap mudah-mudahan cepat sembuh ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, mau sharing, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.